Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan menjelaskan bagaimana cara membuat BKU pada Arkas versi 3.3. Video kali ini dibuat pada tanggal 1 Juni tahun 2022 untuk lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Rekan-rekan yang saya hormati, syarat untuk kita dapat memulai membuat BKU adalah kertas kerja yang kita buat sudah disetujui pengesahannya. Jadi kalau kertas kerja kita belum disetujui pengesahannya, maka kita belum dapat mulai membuat BKU. Baik, yang pertama, langkah untuk membuat BKU adalah kita harus mengaktifasi BKU-nya terlebih dahulu. Langsung saja kita masuk ke tampilan Arkasnya. Nah, untuk mengaktifasi BKU, kita masuk ke menu penatausahaan, kemudian kita pilih submenu aktivasi BKU. Kemudian kita pilih sumber dananya. Lalu di sini ada dua kelompok, yaitu kelompok pendapatan dan kelompok aktif BKU. Yang pertama adalah kita langsung saja mengaktifkan BKU bulan Januari. Di sini ada tombol Januari, yang lainnya tombol Februari sampai dengan Agustus tombolnya mati alias disable. Nah, untuk mengaktifkan BKU kita klik tombol bulan Januari. Nanti di sini ada logo, ada icon. Nanti kalau kita sudah mengaktifkan BKU bulan Januari, maka icon di bulan Januari akan berubah. Kita coba ya, kita klik. Kemudian ada pertanyaan, kita jawab yes. Nah, di sini ikonnya sudah berubah menjadi centang berwarna merah. Ini berarti BKU bulan Januari sudah aktif. Kalau kita klik lagi, berarti kita akan menutup BKU. Jadi kita jangan klik terlebih dahulu jika kita ingin membuat BKU. Namun rekan-rekan, karena di bulan Januari ini kita belum ada transaksi, maka kita langsung saja tutup BKU bulan Januari. Caranya adalah kita langsung klik kembali bulan Januarinya, maka akan muncul pertanyaan apakah Anda akan menutup BKU bulan Januari. Kita jawab oke. Kemudian ada pilihan, ada isian tentang jumlah bunga bank atau jasa giro, kemudian pajak bunga atau administrasi bank. Nah, karena di Kabupaten Cirebon untuk jasa giro itu 0, ya kita 0, kemudian pajak bunga pun begitu, kita langsung klik OK, atau biarkan bunga bank dan pajak bunganya kita nolkan. Kalau sudah, kita klik tombol OK nya. Nah, untuk mengaktifkan atau menutup BKU ini, kita harus terhubung dengan server karena datanya akan diambil atau dikirim ke server. Nah, rekan-rekan, setelah BKU bulan Januari yang kita tutup, maka tombol bulan Februari ini akan aktif atau hidup. Berarti kita siap untuk mengaktifkan bulan Februari. Oleh karena itu, kita langsung aktifkan BKU bulan Februarinya. Kita klik bulan Februarinya untuk mengaktifkan, kemudian kita jawab yes. Nah, ini berubah ikonnya menjadi centang berwarna merah, berarti bulan Februari ini sudah aktif. Kemudian karena ini bulan Februari, dan bagi yang teman-teman yang sekolahnya salur dana bos tahap ke-1-nya masuk kepada gelombang ke-1, maka untuk dicontoh di Kabupaten Cirebon ini, salur gelombang 1 tahap 1 itu bulan Februari, berarti di bulan Februari sekolah kita, ya di bulan Februari ini sekolah kita ada transaksi penerimaan transfer. Jadi ada uang masuk, yaitu uang
penyaluran dana BOS tahap ke-1. Nah, oleh karena itu, nah ini di sini untuk kita contoh untuk tahap 1 gelombang 1 diterima oleh sekolah itu tanggal 16 Februari. Nah, oleh karena itu kita langsung memasukkan transaksi penerimaan transfer dengan jumlah yang sesuai dengan sekolah masing-masing dan tanggal yang sesuai. Untuk contoh adalah tanggal 16, ini salah, tanggal 16 Februari ya, 16 Februari. Nah, bagi teman-teman silahkan sesuaikan tanggalnya. Kalau untuk yang gelombang 1 sudah pasti 16 Februari, nanti untuk yang gelombang kedua silahkan dicek kembali, sesuaikan juga tanggalnya. Nah, caranya adalah lihat pada buku rekening bank sekolah masing-masing yang rekening BOS, silakan lihat di kolom kredit, karena uang yang masuk ke sekolah itu akan dicatat pada kolom kredit oleh pihak banknya. Oke, kita klik dulu penerimaan transfer, kemudian tanggalnya tadi untuk contoh tanggal 16 Februari, kemudian jumlahnya di sini sudah tampil otomatis, sudah diberikan oleh admin pusat dari markas. Kemudian kita klik OK. Nah, kita coba nanti lihat. Kemudian selanjutnya ini untuk tahap pengaktifkan BKU kita sudah selesai, juga berikut penerimaan transfernya. Selanjutnya adalah kita mulai bekerja mengerjakan buku kas umumnya. Untuk mengerjakan BKU kita masuk ke menu buku kas umum, kemudian biasa kita memilih sumber dananya. Nah, di sini kita sudah tampil saldo awal bulan Februari 0 karena di bulan Januari tidak ada transaksi. Kemudian transaksi penerimaan transfer yang sudah kita masukkan tadi atau kita tambahkan sudah masuk ke dalam PKU bulan Februari. Di sini sudah masuk ke dalam penerimaan sejumlah yang tadi kita masukkan. Oke. Nah, ini adalah tampilan BKU. Kemudian rekan-rekan juga bisa melihat langsung tampilan buku kas tunainya, kemudian buku pembantu banknya. Nah, untuk buku kas tunai di sini masih kosong karena kita belum melakukan transaksi dengan kas tunai. Namun untuk di buku pembantu bank di sini sudah masuk sesuai dengan tanggal dan tadi penerimaan transfer yang sudah tadi kita buat. Jumlahnya juga sama. Oke, di sini nanti tempat kita membuat atau mengerjakan BKU. Nah, kemudian tadi sumber dana sudah kita pilih. Selanjutnya adalah tadi kita sudah memasukkan penerimaan transfer, berarti uang itu masih ada di bank. Dan kalau kita ingin melakukan transaksi dengan uang tunai, berarti belum bisa kita lakukan karena uangnya atau dananya masih ada di bank. Nah, untuk dapat melakukan transaksi tunai, kita harus melakukan penarikan dana dari bank dulu. Oleh karena itu, kita di atas ini lakukan transaksi tarik bank. Nah, silakan rekan-rekan nanti klik tombol tarik bank. Ya, di sini ada tarik bank, kita klik. Oh ya, kita jelaskan dulu. Di sini ada tombol tarik bank. Di sini adalah untuk kita melakukan transaksi penarikan uang dari bank. Juga bisa kita lakukan untuk penyetoran dari tunai ke bank. Nah, di sini sebelahnya ada tombol SPJ. Di sini tombol ini kita gunakan apabila kita ingin memasukkan transaksi dengan uang tunai atau transaksi tunai. Kemudian sebelahnya lagi adalah SPJ non tunai. Sudah pasti ini adalah digunakan untuk apabila kita menginput transaksi yang sifatnya transfer, bukan menggunakan uang tunai. Berarti pembayarannya langsung transfer dari rekening sekolah. Oke.
Baik, kita coba nanti masukkan transaksi penarikan tunai. Nanti rekan-rekan diperhatikan tanggal dan jumlahnya, jangan asal bisa langsung melihat buku rekening banknya atau juga bisa melihat rekening korannya. Nah, di sini tanggalnya disesuaikan oleh masing-masing sekolah juga jumlahnya. Untuk praktek saya akan memberi contoh saja. Nanti rekan-rekan saya harapkan tidak asal untuk mengerjakannya. Oke, kita coba masuk ke tarik tunai. Kita klik tombol tarik tunai. Nah, di sini ada pilihan tarik atau setor. Karena kita ingin menarik dana, kita klik tarik tunai. Kemudian tanggalnya dilihat. Untuk contoh tanggal 22 Februari. Jumlah yang kita tarik misalkan sebesar 20 juta. Kalau sudah kita klik, atau 40 juta misalkan. Kalau sudah kita klik tombol oke. Ada peringatan, kita jawab less ya. Nah, ini sudah berhasil kita input transaksi tarik tunai. Maka nanti di sini akan muncul dua baris baru. Yang pertama adalah jumlah yang kita tarik pada kolom pengeluaran, kemudian di bawahnya jumlah yang kita tarik pada kolom penerimaan. Untuk tarik tunai yang pertama di kolom pengeluaran adalah ini uang yang keluar dari bank. Kemudian selanjutnya di penerimaan adalah uang yang kita terima di tunai. Karena dengan melakukan penarikan berarti uang kita di bank berkurang dan uang kita di tunai bertambah. Maka bisa langsung dilihat di sini di kas tunai dia akan ada transaksi baru yaitu penerimaan. Kemudian buku pembantu bank juga nanti di sini akan ada pengeluaran sebesar 40 juta sesuai dengan dana yang ditarik. Nah, jumlah saldo akhir masih tetap sama, hanya posisi kas tunai dan saldo kas bank yang berubah. Tetapi secara keseluruhan saldonya masih sama yaitu 65 juta. Di sini jumlah saldo juga bisa langsung dilihat bahwa saldo di bank 25 juta, saldo di tunai ya menjadi 40 juta. Oke. Nah, karena kita sudah punya uang tunai, maka kita sudah bisa melakukan transaksi menggunakan kas tunai. Kita coba cara memasukkan transaksi kas tunai. Nah, untuk melakukan transaksi kas tunai kita masuk ke tombol SPJ. Nanti di sini nanti kita membuat SPJ tunai. Kita klik tombol SPJ. Nanti di sini akan muncul form input SPJ-nya. Yang pertama nanti kita masukkan tanggal transaksinya, ya, tanggal dibayar lunasnya. Ya, kita masukkan tanggal dibayar lunas. Kemudian nanti kita pilih rekening. Di sini urutannya ada, barangkali nanti rekan-rekan lupa. Yang pertama adalah pilih tadi tanggal, kemudian pilih rekening, kemudian pilih kegiatan. Pilih kegiatannya, pilih kegiatan. Ini rekening kemudian pilih kegiatan. Nah, coba kita pilih rekeningnya. Contoh kita ingin melakukan transaksi pembayaran guru honor. Kita klik honor. Kita klik honor. Dan sayangnya ini sepertinya tidak bisa kita lakukan pencarian. Oleh karena itu kita bisa melakukan secara manual, bukan manual ya, manual. Ya, secara manual kita cari honor guru ya ini. Ya, siap-siap senam jari honor guru, kita klik. Kemudian kita pilih kegiatannya. Nah, perhatikan rekan-rekan, kalau kita rekeningnya pilih honorarium guru, maka ketika kita klik pilihan kegiatan, maka yang tampil adalah pembayaran, yang tampil adalah nama-nama gurunya sesuai yang kita masukkan di kertas kerja.
Tetapi kalau kita rekeningnya kita pilih kita pilih yang bersifat barang, kode rekening atau belanja yang bersifat barang, maka di kegiatan ini nanti kita pilih sub kegiatannya. Oke, kita coba masukkan honor guru, kemudian kegiatannya kita pilih. Di sini misalkan kita masukkan yang bulan Januari atas nama Aisyah, kita klik 2 kali ya. Di sini akan muncul tampilan sisa volume 1 dan kita masukkan volume yang ingin kita SPJ-kan. Misalkan 1 ya, maksudnya 1 bulan atas nama Aisyah, 1 bulan untuk bulan Januari. Nah, karena ini adalah pembayaran honor dan tidak dikenakan pajak, maka untuk pilihan menggunakan pajak kita hilangkan tanda centangnya ya. Kalau sudah, kita klik tombol OK. Kemudian selanjutnya kita tambahkan lagi masih honor sama honor guru, kemudian Aisyah yang kedua. Nah, untuk yang sudah di SPJ kan, yang sudah habis, maka tidak tampil di pilihan nama gurunya. Tadi Aisyah yang bulan Januari sudah tidak ada karena sudah di SPJ kan. Sekarang kita coba masukkan Aisyah yang bulan Februari ya. Kita klik 2 kali. Kemudian volumenya kita pilih 1. Pilihan menggunakan pajak kita hilangkan tanda centangnya, kemudian kita klik OK. Kita coba ya sekali lagi, SPJ honor, kemudian kegiatan yang bulan Januari atas nama Nenden, kita masukkan 1, kita klik OK. Oh maaf, ininya menggunakan pajaknya jangan lupa dihilangkan tanda centangnya. Kemudian tambah lagi, kemudian oh ya, tadi saya lupa ya tanggalnya. Nanti jangan lupa rekan-rekan tanggalnya disesuaikan, karena ini contoh, saya tanggalnya saya abaikan. Kemudian nomor rekeningnya, kemudian namanya, kemudian 1 menggunakan pajak kita hilangkan tanda centangnya OK. Tambah lagi rekeningnya, kita cari namanya, tanggung, tanda centang, volume kita isi, tanda centang kita hilangkan, kita klik OK. Tambah lagi rekening, kita cari namanya, kita pilih dengan klik 2 kali, volume kita isi, pilihan pajak kita hilangkan tanda centangnya, kemudian kita klik OK. Selesai bulan Februari untuk memasukkan pembayaran honor guru. Oke. Dan inilah tampilannya setelah kita memasukkan datanya. Jadi di sini yang tampil adalah rincian orangnya untuk honor. Ya, nanti juga untuk barang yang muncul adalah rincian nama barangnya, dan penanda ini adalah kelompoknya, maka dibedakan dari nomor buktinya ya. Nanti ini nomor buktinya masing-masing seperti itu. Mungkin ini beda dengan yang biasa Bapak Ibu buat ya. Kita coba menyesuaikan diri. Oke, kemudian kita coba masukkan lagi SPJ dengan yang berbentuk barang ya. Ini tadi sudah contoh kita berbentuk honor orang, kita coba berbentuk barang, kita klik SPJ, kemudian coba kita tetap tanggal 22 ya. Coba kita rekeningnya kita klik, coba kita perabot, kemudian kegiatannya kita klik, coba yang besar nih
ya bisa jadi contoh yang ada pajaknya. Kita klik dulu, klik. Oke. Nah, maka akan langsung muncul input SPJ nota. Nah, di sini akan muncul nama-nama barang, dengan berdasarkan juga di sini ada periodenya, ya ada periodenya. Misalkan kita di sini ingin menambahkan yang bulan Januari dulu, coba kita klik checklist semua dan tidak muncul ya. Jadi untuk select all, untuk pilih semua ini tidak bekerja, maka kita harus menggunakan cara manual. Manual. Kita klik satu-satu ya. Klik yang Januari. Nah, oh ya, kalau belum kita beri tanda centang, maka volumenya ini masih 0. Ya, volume yang akan kita SPJ-kan ini masih 0. Tetapi kalau misalkan sudah diberi tanda centang, maka volume belanja ini akan sama dengan volume yang di kertas kerja atau yang dianggarkan. Nah, di kolom terakhir yaitu kolom periode berisi nama-nama bulan sesuai dengan rencana penganggaran yang kita inputkan sebelumnya. Untuk merealisasikan barang-barang ini, silakan teman-teman beri tanda centang di sini sesuai dengan daftar belanjaan yang ada di nota. Nah, misalkan di sini kita akan merealisasikan untuk stempel cap saja, maka kita beri centang di sini. Nah, setelah kita centang, maka di volume dan harga itu akan muncul angka-angkanya sesuai dengan angka-angka di sini. Untuk volume dan harga ini kita bisa ubah apabila jumlah volume atau harga yang akan kita realisasikan tidak sama dengan rencana anggaran kita. Contoh, rencananya kita menganggarkan 2 buah stempel cap dengan total 250.000. Artinya satu buahnya itu harganya 125.000. Namun pada realisasinya kita hanya membuat 1 buah stempel saja. Maka kita harus ubah volumenya. Cara merubahnya, silakan klik ganda di sini, double klik. Setelah aktif, maka silakan ganti angka 2-nya jadi angka 1. Begitupun dengan harga ya. Harga satuan ini bisa kita rubah, yang mana pada rencananya harga 1 buah stempelnya itu kan 125.000, tetapi pada realisasinya misalkan hanya 100.000. Nah, maka kita bisa rubah menjadi 100.000. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya di bagian bawah akan tertera jumlah realisasinya atau total belanjanya sejumlah 100.000. Selanjutnya kita klik OK. Coba kita contoh sikat WC 0. Jika kita klik, maka volume belanja yang 0 ini akan berubah menjadi 1 sesuai dengan yang dianggarkan di kertas kerja. Klik ya, berubah ya. Coba kita klik. Oke. Coba kita juga sekalian supaya jumlahnya lebih dari 2 juta. Untuk contoh pajak nantinya kita klik. Oke. Nah, kemudian setelah kita klik ya, jangan lupa kita berikan nama tokonya, kemudian NPWP, alamat, kemudian nomor telepon, nomor handphone, tanggal nota, dan nomor nota. Di sini sudah dijelaskan ya, sudah ada urutannya. Barangkali kita lupa. Kalau sudah, coba kita nama tokonya UMKM misalkan, UMKM potong ya. Kemudian alamatnya di situ. Kemudian nomor notanya misalkan 00. Kalau 01 berarti tokonya baru buka ya. Misalkan
009275 gitu, 78. Oke. Kemudian nomor telepon, ya. Kemudian nomor handphone ini bisa asal, cuma kalau mau asal yang penting depannya 08. Ya. NPWP bisa dikosongkan, namun ada baiknya NPWP ini diisi karena sebagai identitas dari nama tokonya, ya. ID berdasarkan wajib pajak. Kalau sudah, kita coba klik OK ya. Oke. Nah di sini ada pilihan menggunakan pajak. Ya, kalau kita klik tidak menggunakan pajak, berarti kita tidak memungut pajaknya. Kalau kita klik menggunakan pajak, maka akan muncul langsung hitungan PPN 10% nya. Nah, jika toko atau penerima pembayaran memiliki NPWP, ya penerima pembayaran baik itu toko atau orang memiliki NPWP, kita klik ya pilihan punya NPWP. Kalau tidak, kita hilangkan tanda centangnya. Oke. Ini contoh kalau jumlah pembayarannya lebih dari 2 juta, maka dia kalau kita klik menggunakan pajak, maka dia akan otomatis terhitung pajaknya. Tetapi kalau jumlah belanjanya atau jumlah pembayarannya ini masih di bawah 2 juta, walaupun kita klik menggunakan pajak, maka PPN 10% nya akan tetap tampil 0, jadi tidak dihitung pajak. Untuk rekan-rekan sekolah swasta tidak usah mengklik menggunakan pajak ya, karena untuk swasta itu tidak punya kewajiban bendahara sebagai pemungut pajak. Jadi untuk sekolah swasta seluruh transaksi tidak usah memberikan tanda centang pada menggunakan pajak. Nah, ini untuk contoh yang di atas 2 juta. Coba kita buat contoh nilainya di bawah 2 juta. Misalkan yang Februarinya kita hilangkan dulu. Oke, bulan Februari kita tidak masukkan. Oke, coba kita klik OK. Maka di sini jumlah belanjanya atau jumlah pembayarannya 1 juta, masih di bawah 2 juta. Coba kita berikan tanda centang pada menggunakan pajak. Nah, kita lihat di sini ya, walaupun kita klik pilihan menggunakan pajak, karena jumlah pembayarannya masih di bawah 2 juta, maka jumlah pajaknya atau PPN 10% nya tetap 0. Nah, kita coba klik tombol OK untuk menyimpannya. Oke, nah ini tampilan BKU nya sudah masuk, dan di sini yang tampil itu bukan uraian kwitansi atau uraian belanja, tetapi nama barangnya. Jadi kalau Bapak Ibu sekali belanja terdiri dari 50 barang, ya berarti di sini akan tampil sebanyak 50 baris sesuai dengan jumlah jenis barang yang dibeli. Itu ya, rekan-rekan, Bapak Ibu pengguna kas yang saya hormati, seperti itu. Coba kita lihat buku kas tunainya juga sama. Kemudian buku pembantu banknya masih tetap ya, belum ada transaksi. Oke. Kemudian kita coba lagi SPJ, klik. Kemudian kita rekeningnya masih yang perabot, kegiatannya yang tadi. Kalau sudah nama tokonya toko UMKM, ya otomatis muncul tersimpan yang sudah pernah kita masukkan. Alamatnya juga otomatis sudah mulai masuk. Kemudian nomor notanya, oke. Kemudian di sini, nah kita
ya. Mana nih, barang yang sudah habis sisa volumenya tidak dapat dipilih. Kita lihat. Jadi tadi untuk yang bulan Januari kan sudah kita SPJ kan sesuai dengan jumlah volumenya dan sisa volumenya 0. Ya, di sini sisa volumenya 0. Maka di sini tidak bisa kita pilih ya. Ya. Tanda checkboxnya ini mati, tidak aktif. Kita hanya bisa memberi checklist pada yang masih ada sisa volume. Kita coba klik semua yang bulan Februari. Nah, perhatikan sebelum kita klik OK, perhatikan ini nama nama tokonya UMKM Potong, sama seperti yang kita input sebelumnya. Ya, satu. Yang pertama nama tokonya sama. Yang kedua bulannya juga sama, masih bulan Februari. Jadi kita akan memasukkan belanja yang nama tokonya sama dan di bulan yang sama ya, walaupun misalkan atau mungkin tanggalnya berbeda tapi masih di bulan Februari, tokonya sama dalam satu bulan yang sama ya. Coba kita klik tombol OK. Coba ya. Nah, di sini ya Anda akan menjadi tersangka ya, tersangka si pemecah nota ya. Anda akan ya menjadi tersangka ya pemecah nota ya, bukan pemecah belah bangsa ya. Anda belanja sebelumnya, ada belanja sebelumnya yang terindikasi memecah nota ya, memang karena tokonya sama dalam satu bulan, berarti ini diindikasikan bahwa kita ini sengaja memecah nota ya. Coba kita klik OK. Nah, di sini kita diberi pilihan. Yang pertama, kalau mau disimpan berarti belanja yang sebelumnya atau nota sebelumnya akan digabungkan ke dalam transaksi ini dan yang lamanya akan dihapus. Tadi yang bulan Januari, yang periodenya bulan Januari ya, kan sudah pernah diinput sebelumnya nih. Nah, ini yang bulan Januari akan digabung ke dalam transaksi ini ya, dan yang sebelumnya akan dihapus. Jadi akan digabung menjadi satu nota gitu. Kalau misalkan saya salah menginput nama toko, berarti ya kita pilih no ya, berarti nanti kita tidak akan menyimpan transaksi ini dan kita akan mengulang kembali untuk menginputnya ya. Kita coba pilih no ya. Oke, berarti kita ganti nama tokonya kalau memang transaksi ini salah ketik nama tokonya. Oleh karena itu saya sarankan rekan-rekan yang tidak menggunakan nama toko dengan tanda strip ya. Nanti ini kalau misalkan strip ya, walaupun tokonya benar-benar beda, tapi karena diketiknya strip berarti dianggapnya sama, yaitu tokonya toko strip kan begitu. Jadi kita harus hati-hati dalam memasukkan nama tokonya ya. Kalau mau ngarang ya jangan strip, tinggal toko 1, toko 2 sampai toko 1000 gitu kan ya. Nah, di sini kita coba OK ya, kita OK ya, kita coba OK lagi, kita coba yes ya. Kalau kita pilih yes berarti nanti yang nota sebelumnya akan dihapus dan akan digabung ke dalam nota yang baru ini. Nota sebelumnya kan jumlahnya 1 juta, sekarang 1 juta lagi, totalnya nanti 2.200.000. Coba kita klik tombol yes. Nah, di sini kita akan gabung notanya. Coba kita OK.
Oh, terlalu. Harusnya bisa nih. Coba yes. Ya, coba yes. Harusnya bisa. Nah, ya. Ya, jumlahnya 2.200.000. Jadi ditambah ya. Kemudian coba kita klik OK saja. Menggunakan pajak ya, kita menggunakan pajaknya. Ini contoh negeri, kalau swasta jangan diklik. Nah, karena kita contohnya negeri, kita beri tanda centang menggunakan pajak. Nah, di sini berarti ada pajak 208. Nah, nanti pajaknya akan otomatis tampil di buku pembantu pajak. Kita klik OK. Iya. Maka di sini ya, yang tadi nomor transaksinya adalah nomor buktinya adalah BPU 07, sekarang sudah digabung menjadi BPU 08. BPU 07 nya ya, BPU 07 nya dihapus ya, digabung ke BPU 08. Oke. Dan di sini ada terima PPN 208.000. Oke. Kemudian lah, kok ada setor? Kapan kita nginput setornya ya? Nah, di sini ada input setor, padahal kita belum setor. Bagaimana? Ya, kita biarkan sajalah. Ya, karena memang aplikasinya memang begini, kita ikuti saja. Seharusnya kalau setor ya nanti, ya tergantung kita melakukan penyetoran PPN pungutnya. Tapi karena di sini sudah di otomatis disetor, ya berarti kita tidak bisa mengubahnya. Oke, seperti itu. Coba kita hapus yang setornya, bisa nggak? Apa setor? Coba ya, bisa nggak ya? Data yang dihapus dalam satu nota, hapus satu. Nah, jadi yang kita input ini tidak bisa kita ubah, tapi hanya bisa kita hapus. Nah, yang pertama, kalau kita mau menghapus pajak setor, berarti sama saja kita menghapus notanya atau transaksinya. Ya, jadi kalau kita menghapus pajak baik terima atau setor, berarti sama saja kita diminta untuk menghapus notanya gitu ya. Atau kalau kita mau menghapus salah satu tidak bisa ya. Coba kita hapus satu ya, keranjang sampah misalkan mau kita hapus, kita klik delete. Dia tidak bisa, ya tidak bisa dihapus keranjang sampah. Dia akan diminta menghapus satu nota. Ya, kalau kita klik yes, berarti nanti BKU dengan nomor bukti BPU 08 akan dihapus beserta pajaknya. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita mau mengubah, kita tidak bisa klik edit, kita hanya bisa menghapusnya. Dan untuk pajak, ya untuk pajak walaupun kita baru memungut, belum menyetor, di sini sudah langsung muncul setor pajaknya. Ya enak ya, walaupun kita belum setor sudah dianggap setor gitu. Hore. Nah, ini ya, tuh seperti itu. Jadi transaksi pajak akan tampil otomatis pada buku pembantu pajak, dan yang anehnya akan langsung tampil setor walaupun kita belum setor. WK CKK. Oke, seperti itu. Baik, ini contoh penginputan saja, tidak panjang lebar. Dan untuk tambahan paling, jadi untuk rekan-rekan yang di kertas kerjanya dianggarkan, misalkan kita sedang buat bulan Februari, nah yang tampil atau yang bisa di SPJ-kan hanya bulan Februari atau bulan sebelumnya. Jadi yang di kertas kerjanya di bulan
Maret, April, Mei tidak bisa kita SPJ-kan. Ya, kita hanya bisa meng-SPJ-kan di bulan bersangkutan atau bulan sebelumnya. Jadi kalau misalkan SPJ BKU bulan Maret, yang BKU bulan Maret hanya bisa meng-SPJ-kan bulan Maret atau bulan Februari atau bulan Januari. Jadi yang kita anggarkan di bulan setelah bulan Maret, misalkan April, Mei, tidak bisa kita SPJ-kan, atau istilahnya tidak bisa kita tarik, ya tidak bisa kita tarik SPJ-nya. Misalkan kita rencana di kertas kerjanya kita ada pembelian laptop di bulan November. Nah, kita ingin SPJ-kan di bulan Maret, tidak bisa. Ya. Kalau mau di SPJ-kan di bulan Maret berarti Bapak Ibu harus melakukan pergeseran anggaran. Nanti diubah, ya, yang laptop semula di bulan November, kalau Bapak Ibu mau meng-SPJ-kan di bulan Maret berarti nanti diubah dari bulan November di bulan Maret pengadaan laptopnya di kertas kerjanya. Nah, bagaimana caranya? Bapak Ibu harus mengajukan pergeseran anggaran seperti itu. Nah, ini contoh, anggap saja udah ya. Kalau sudah, maka nanti Bapak Ibu, ya rekan-rekan semua, menutup BKU. Ya, kalau dirasa bulan Februari itu sudah selesai, maka kita menutup BKU-nya. Caranya bagaimana? Caranya adalah masuk ke menu aktivasi BKU. Kalau sudah, Bapak Ibu klik BKU yang aktif, yaitu bulan Februari, kita klik. Kemudian akan ada pertanyaan, apakah Anda akan menutup BKU bulan Februari? Kalau siap, ya kita klik OK. Kemudian biarkan bunga dan pajaknya dengan nilai 0, kemudian kita klik OK. Oke. Maka BKU bulan Februari akan terkirim ke dalam markas. Oke, dan bulan Maret sudah siap diaktifkan. Nah, itu Bapak Ibu cara membuat BKU. Dan apabila BKU yang sudah Bapak Ibu buat ternyata ada kesalahan dan ingin diperbaiki, maka Bapak Ibu harus mengajukan penghapusan BKU. Jadi Bapak Ibu nanti mengklik tombol pengajuan hapus BKU. Nanti Bapak Ibu pilih BKU mana yang ingin dihapus. Misalkan bulan Februari saja kah? Tapi kalau bulan Januarinya Bapak Ibu juga harus menghapus bulan Februari, ya tidak bisa. Jadi tidak bisa bulan terlewat. Oke, seperti itu. Oh, bisa ya nih tuh. Oke, seperti itu. Jadi bulan apa yang ingin dihapus? Oh, tidak bisa tuh ya. Oh, tidak bisa. Kalau mau menghapus bulan Januari, berarti bulan Februarinya juga harus dihapus. Tidak bisa bulan Februari tidak dihapus, ya, contoh seperti itu. Kemudian Bapak Ibu masukkan alasan penghapusan BKU-nya, misalkan nggak sengaja klik gitu ya, atau punten diklik anak, ya, atau ada yang salah harga atau salah nama toko gitu kan. Kalau sudah, klik tombol OK. Klik tombol OK, coba ya, klik tombol OK. Nah, nanti akan muncul ya request penghapusan data sudah terkirim. Kemudian nanti dicek statusnya nih. Ya. Apakah sudah dihapus atau belum? Sudah disetujui atau belum penghapusan BKU-nya. Di sini berarti belum disetujui, ya, masih dalam proses pengajuan hapus BKU. Nanti kalau kami setujui, Bapak Ibu bisa mengulang penginputan BKU-nya seperti itu. Baik, begitu saja saya rasa cara menginput BKU. Nanti untuk melihat buku pembantu bisa lihat di sini ya. Coba kita lihat BKU seperti apa. Nah, ini tampilan BKU-nya. Ya, berarti kalau Bapak Ibu membeli banyak barang
sama saja ya PKU-nya lebih tebal dan butuh pengadaan kertas HPS yang banyak seperti itu. Oke. Baik Bapak Ibu, saya rasa sekian penjelasan tentang cara membuat BKU, buku kas umum. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang singkat ini bisa dipahami oleh Bapak Ibu, rekan-rekan semua, dan bisa membantu dalam mengerjakan BKU di Arkas versi 3.3. Kurang lebihnya saya sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.